Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang, kenyang, tenang, lenang, menang membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Akhirnya sesuatu yang datang dari Allah sampai juga kepada hamba yang lalai itu. Berawal dari penyakit pun tiba, anak meninggal dunia, rezeki berkurang. Allah tidak zalim, Allah tidak jahat, Allah tidak dendam, Allah tidak marah. Disitulah kalau direnungkan dengan pandangan batin yang dalam, Allah masih sayang. Allah hanya ingin supaya kita sujudnya lebih lama dari biasanya. Allah hanya ingin agar hati itu khusyuk bersimpuh di hadapannya. Allah hanya ingin hati yang keras selama ini, sekeras-kerasnya batu masih ada yang keluar, mengeluarkan air memancar. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka dia lebih keras lagi daripada batu. Apa yang dapat melembutkan hati? Ketika ujian, kesulitan, penderitaan hidup tiba, datang bertubi, akhirnya meleleh juga air mata. Jangan sampai ada su'uzzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa dia hidup karena Allah, bahwa dia mati pun akan menghadap Allah, bahwa setelah mati itu pun nanti dia akan dihidupkan sekali lagi, mempertanggungjawabkan segala amalnya. Ista'inu, mintalah tolong kepada Allah. Bisabri, tahan lisan, jangan caci maki. Tahan pikiran, jangan macam-macam. Tahan hati, jangan pernah dongkol, marah, dendam, kesumat. Jangan pernah ada kata murka, apalagi sampai kekufuran datang. Segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, memperbanyak salat. Memperbanyak salat tepat pada waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid. Pada waktu pagi, duha. Pada waktu malam, tarawih, witir, tahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat melepaskan dari kesulitan kecuali Allah. Iyamsaskallahu bidurrin, kalau engkau ditimpa sesuatu kesulitan, kesusahan, kepayahan, maka tidak ada fala kashifalahu illahu, tidak ada yang bisa melepaskan engkau dari itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu juga kalau kemenangan itu datang, kesenangan itu tiba, wa iyyuridka bi khairin, kalau Allah ingin kebaikan datang kepadamu, fala radda li fadlih, maka tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Rabbana alaika tawakkalna, kepada engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada engkau kami semua akan kembali. Tidak ada cara lain untuk memadamkan api kemarahan dalam hati. Semakin dibawa ke tempat maksiat semakin menyala. Tidak bisa diredam dengan narkoba, dengan zina, dengan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padamkan api itu dengan air wudhu. Setelah berwudhu, bersimpuhlah kepadanya bahwa masalah ini besar. Ada yang lebih besar. Angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar. Ketika dia berbisik bahwa masalahmu ini besar, katakan sekali lagi Allahu Akbar kabira. Kalau selama ini kau dipuja-puji orang, katakan aku tak layak dipuji. Walhamdulillahi katsira. Kalau selama ini kau merasa kau yang paling bersih, salah. Yang suci hanyalah Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya hanya milikmu. Aku tiada upaya, tiada daya, la haula wa la quwata illa billah. Yakinlah bahwa Allah menginginkan yang terbaik. Allah hanya sudah melihat hambanya ini terlalu jauh berjalan dari jalan yang sudah dia tetapkan. Bagaimana cara membuat hamba ini kembali ke pangkal jalan? Dikirimnya beberapa cubitan manis dalam kehidupan, agar hamba ini sadar diri, tahu diuntung bahwa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Pada akhirnya kalau hamba itu kembali kepada agama, momentum Ramadan membuat dia sadar, dan dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau terus larut dalam perbuatan dosa, ingatlah, saat tua tiba, kematian pun datang dalam keadaan su'ul khatimah. Orang mengatakan peristirahatan terakhir, justru itu hanyalah azab yang pertama, akan disusul azab berkepanjangan.
menjelang azan maghrib berkumandang, saat terkabul doa, munajat teteskan air mata, berkah selalu menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.